Kali ini kita akan membahas penyakit pada pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit terdapat dua bagian, yaitu pre-nursery dan juga main nursery. Pada pre-nursery, bibit yang digunakan berusia 1-3 bulan dan digunakan polybag dengan ukuran 12 x 23 cm dan diisi dengan tanah topsoil. Nah, sedangkan untuk penyakit pada pre-nursery itu antara lain Anthranoxa, kemudian ada penyakit bercak daun, dan selanjutnya ada penyakit busuk akar. Anthranoxa merupakan serangan penyakit yang umumnya terjadi pada bibit yang masih berada di pre-nursery, di mana daunnya masih bersatu. Gejala awal mula-mula tampak bercak kecil hialin. Bercak dengan cepat berubah warna menjadi coklat tua dan membesar. Pada bagian luar bercak dikelilingi dengan halo berwarna kuning, sehingga tampak jelas batas antara jaringan yang terinfeksi dengan yang sehat. Serangan penyakit ini jarang terjadi pada bagian tengah daun. Biasanya serangan mulai pada bagian ujung atau tepi daun. Jamur penyebabnya adalah Botryodiplodia theobramae, Coletricum glasporides, dan Melaconium sp. Nah, penyakit selanjutnya pada masa pre-nursery adalah bercak daun. Penyakit ini menyerang daun pupus yang belum membuka atau daun muda yang sudah membuka. Gejala awal adalah timbul bintik bulat kecil berwarna kuning pada tepi daun dan tembus cahaya yang dapat dilihat di kedua permukaan daun. Bercak membesar, bentuknya bulat, warnanya lambat laun berubah menjadi coklat muda, dan pusat bercak mengendap atau melekuk. Nah, setelah itu warna bercak berubah menjadi coklat tua dan dikelilingi oleh holo jingga kekuningan. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur patogenik dari genera Culfularia sp. Dapat lebih dikenal sebagai hawar daun Culfularia. Penyebaran dapat melalui tanah, terbawa hembusan angin, percikan air hujan, dan juga kemungkinan infeksi dari serangga. Nah, selanjutnya penyakit pada masa pre-nursery adalah penyakit akar atau busuk akar. Penyakit akar atau disebut juga blast disease disebabkan oleh cendawan atau jamur Rhizoctonia lamellifera dan Pythium sp. Cendawan ini menyerang sistem perakaran tanaman kelapa sawit yang berada di dalam tanah dan menyebabkan akar tanaman membusuk. Akar tanaman yang terinfeksi membusuk dan rusak, sehingga fungsinya sebagai penyerap nutrisi dan air terhenti. Akibatnya, tanaman kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang tidak normal dan lama-kelamaan mati. Gejala yang terlihat pada tanaman yang terinfeksi jamur Rhizoctonia lamellifera dan Pythium sp adalah pertumbuhan tanaman yang tidak normal, pertumbuhan kerdil, tanaman menjadi lemah dan terjadi nekrosis atau daun berubah warna dari hijau menjadi kuning. Setelah melewati pre-nursery, memasuki main nursery, di mana usia bibit adalah 4-12 bulan menggunakan polybag yang lebih besar dengan ukuran 40 x 50 cm dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Sedangkan untuk penyakit yang terdapat pada main nursery itu adalah busuk pangkal. Penyakit busuk pangkal atau disebut juga penyakit basal stem rot atau Ganoderma merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menyerang pangkal batang tanaman kelapa sawit. Penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit disebabkan oleh jamur Ganoderma aplanatum, Ganoderma lucidum, dan Ganoderma pseudoverum. Pangkal batang tanaman yang terinfeksi akan membusuk dan lunak. Penyakit ini sering dijumpai pada tanaman muda dan tanaman dewasa. Penyakit ini dapat menular
ke tanaman lainnya jika akarnya bersentuhan dengan pohon yang terinfeksi atau bersentuhan dengan sisa-sisa tanaman terinfeksi. Gejala umum yang terlihat jika tanaman terinfeksi jamur tersebut adalah daun berubah warna menjadi hijau pucat dan janur atau daun muda yang terbentuk sedikit. Pelepah banyak yang patah dan menggantung pada batang. Daun-daun tua menjadi terkulai layu. Gejala pada pangkal batang yaitu pangkal batang menghitam, terdapat getah atau linder keluar dari bagian yang terinfeksi. Selanjutnya batang tanaman akan membusuk dan berwarna coklat muda. Dan pada akhirnya daun dan pelepah berjatuhan dan batang roboh. Nah, itulah dia penyakit pada pembibitan kelapa sawit baik pada pre-nursery maupun main nursery. Semoga dapat menambah informasi rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih.